dan selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama menyanyikan Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Sengsang bertumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari ini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar kau bersorak terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami dalam persekutuan ibadah Teruna GPIB Bukit Zaitun. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hanya hati dan pikiran kami yang tertuju padamu. Inilah doa kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang menyatakan Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaan yang di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Sampai begitu jauh mazmur pujian. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia
kasihnya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Tuhan Yesus, sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13 yang mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur yang manis. Demikianlah firman Tuhan. Hai adik-adikku, para teruna sektor 1 hingga 13 dan yang di Shalom, serta dengan kakak-kakak layan, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Hari ini bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13 Pentakosta. Pentakosta dirayakan 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Itu berarti kita merayakan Paskah, 50 hari kemudian kita merayakan Pentakosta. Kalau 40 hari setelah Paskah, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dalam kalender gerejawi ada 5 hari raya, yaitu kelahiran Yesus Kristus, Natal, Jumat Agung, kematian, Paskah kebangkitan, kenaikan ke sorga, dan Pentakosta yang hari ini kita peringati. Hari Raya Pentakosta yang disebutkan pada ayat 1 bacaan kita tadi merupakan Hari Raya Pentakosta dalam Perjanjian Lama, yaitu yang dirayakan 50 hari setelah Paskah. Paskah dalam Perjanjian Lama diperingati sebagai bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Pada perayaan Pentakosta ini dilaksanakan sebagai perayaan syukur panen gandum. Jadi, dalam Perjanjian Lama, Pentakosta dirayakan sebagai perayaan syukur panen gandum. Pada saat itu, orang-orang datang dari berbagai daerah membawa hasil panen untuk mengikuti perayaan syukur panen gandum
yang diselenggarakan di Yerusalem. Demikian juga para murid-murid berkumpul di Yerusalem. Pada perayaan Pentakosta tersebut ada beberapa peristiwa yang terjadi, yaitu turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kita bisa lihat di ayatnya yang kedua. Berikutnya, tampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada murid. Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Dan bahasa roh. Pentakosta merupakan hari dimulainya penggenapan janji Kristus kepada para murid sesaat sebelum Yesus naik ke sorga. Ini kita bisa baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31, Yesus menjanjikan penghibur. Jadi pada akhirnya hari Pentakosta ini dirayakan sebagai hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang turun disimbolkan sebagai tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Roh Kudus yang memenuhi para murid pada saat itu memungkinkan para murid untuk bisa berbahasa asing yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Dengan kuasa Roh Kudus memampukan para murid untuk memberitakan Injil, menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah dengan menggunakan berbagai bahasa daerah dari setiap orang yang hadir pada saat itu. Jadi, para murid ini dia menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah dengan bahasa yang bisa dikenal, dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-7 dan 8 dari bacaan kita. Mari kita lihat ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?" Ada kurang lebih 14 bahasa. Makna turunnya Roh Kudus atas para murid menunjukkan bahwa Injil Kristus harus diberitakan kepada semua orang. Kuasa Roh Kudus mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan orang percaya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Roh Kudus sangat memegang peranan penting, yaitu memampukan kita untuk bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang tidak berkenan kepada Allah. Roh Kudus juga memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit seperti ini, di mana kita masih dalam masa pandemi. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita seperti para murid yang dimampukan untuk memberitakan Injil, memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah ke dalam berbagai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Kita pun juga dimampukan untuk memberitakan Injil dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita melalui tutur kata kita dan tingkah laku kita sehari-hari. Apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Apa yang bisa Teruna ceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah dalam situasi seperti ini, di mana sebagian besar waktunya dihabiskan bersama-sama dengan gadgetnya atau dengan HP-nya. Adik-adik, dengan kuasa Roh Kudus memampukan kita semua, kakak-kakak layan dan adik-adik layan, untuk bisa mengendalikan jari-jari kita. Kita menuliskan kata-kata, pesan, atau status dengan tidak menyakiti orang lain atau tidak menulis kata-kata yang kasar dan tidak menyebarluaskan berita yang kebenarannya belum bisa dipastikan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam kehidupan nyata maupun dalam media sosial, kita harus memberitakan Injil dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, tetangga kita, atau teman kita. Hal yang penting yang juga harus kita ingat
yaitu bahwa bagaimana kita harus tetap berada dalam kuasa Roh Kudus dengan selalu berdoa dan membaca firman. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita agar kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Nya dan melakukan apa yang benar di hadapan-Nya. Kesimpulan, Roh Kudus memampukanku untuk memberitakan Injil dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang di sekitarku. Selalu berdoa agar tetap berada di dalam kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus memampukanku untuk memberitakan Injil dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang di sekitarku. Selalu berdoa agar tetap berada di dalam kuasa Roh Kudus. Adik-adik, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti, bisa menghubungi kakak layan di sektor masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Mendengar panggilan-Mu, hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat, beri di jalan yang kelam hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu, hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami Yesus Kristus yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa beribadah dan datang kepadamu Tuhan. Tuhan, melalui doa ini kami ingin terus memohon akan bangsa dan negara tempat tinggal kami. Kiranya Engkau selalu melindungi dan dengan kasih yang tulus-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau selalu membantu bangsa ini agar terbebas dari segala macam bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama, hingga satukan kami semua dalam kasih suci-Mu ya Bapa. Berkati kami untuk bisa saling memberi dampak yang baik bagi negara tercinta kami ini, agar kami tidak terpecah belah dan selalu bersama-sama bersatu dalam negara ini Tuhan.
Tidak lupa lagi, kami juga ingin mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, anggota DPR, MPR, hingga para bawahannya. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dengan hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, dan sifat adil, dan sikap yang takut akan Engkau, supaya mereka bisa menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau mendoakan buat orang tua kami di dalam pekerjaannya. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka, sehingga melalui mereka Engkau mencurahkan berkat-Mu untuk dapat kami pakai buat kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mau mendoakan buat kesehatan orang tua kami semua. Biarlah Engkau tetap dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun juga. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini ada dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau mau menjamah mereka satu persatu, sehingga melalui ulir-ulir kuasa-Mu Engkau mau memberkati mereka, sehingga mereka telah dipulihkan dan mereka dapat sehat kembali, sehingga di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan teruna. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak pelayan kami di dalam kehidupan mereka masing-masing yang sakit. Tuhan, Engkau mau menjamah mereka hingga mereka boleh sehat seperti sedia kala. Di dalam pekerjaan dan pelayanannya, Tuhan, Engkau mau juga memberkati mereka semua. Kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk senantiasa memberitakan Injil melalui tutur kata dan perilaku kami sehari-hari. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, dan terimalah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Teman-teman dan kakak layan, saatnya kita memberi persembahan. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 292 Tabu Gendang. Nyanyikan lagu yang merdu.
kami bersyukur semua ini daripadamu dan lewat persembahan kami ini, Engkau juga sudah mengajar kami untuk mengucap syukur. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini untuk pelayanan dan pelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman yang telah kami dengarkan bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa kami, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, ibadah kita telah selesai. Kiranya firman Tuhan yang tadi kita boleh dengarkan boleh menjadi teladan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.